mengajak Anda untuk menyaksikan dan juga mendengarkan bagaimana pemahaman dan juga rencana-rencana nyata dari ketiga paslon ini terkait dengan isu-isu yang menjadi tema pendalaman malam ini atau di sesi ketiga ini, yaitu terkait dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga penanganan COVID-19. Dan pada sesi ketiga ini polanya masih sama. Nanti saya akan membacakan 3 pertanyaan untuk dijawab terlebih dahulu oleh 3 cagup 1, 2, dan 3, dan kemudian di putaran selanjutnya 3 pertanyaan untuk cawagup 1, 2, dan 3. Yang membedakan adalah kali ini ada 6 amplop yang tadi setelah jeda berlangsung masing-masing sudah melakukan undian, dan ini urutannya akan acak, di mana urutan pertama untuk menjawab pertanyaan di sesi ketiga kali ini akan dimulai dari cagup nomor urut 3. Baik, masing-masing akan mendapatkan durasi sama 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dan pertama saya berikan kesempatan untuk cagup nomor urut 3. Tema terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga COVID-19. Mohon diperhatikan pertanyaan untuk cagup nomor urut 3. Kemiskinan merupakan masalah pelik yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu. Meski tingkat kemiskinan terus berkurang 16,45% di tahun 2017 menjadi 15,03% di Maret 2019, tingkat kemiskinan ini adalah yang tertinggi di Sumatera. Jika saudara terpilih sebagai gubernur, apa strategi yang diambil untuk mengentaskan kemiskinan di Bengkulu? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana mengurangi kemiskinan di Provinsi Bengkulu? Tentu kalau sekedar hanya cerita tidaklah tepat. Tapi saya ingin bercerita bagaimana pada tahun 2005 kemiskinan di Provinsi Bengkulu begitu tinggi pada zaman kepemimpinan kami pertama, lalu kemudian pada tahun 2010 kemiskinan itu turun drastis. Apa yang membuat kemiskinan itu turun? Kita tidak bisa berbicara yang muluk-muluk kalau perut rakyat belum bisa kita buat aman. Makanya kami konsentrasi kepada sektor pertanian. Kenapa di sektor pertanian? Karena disitulah masyarakat kita paling banyak menggantungkan hidupnya. Dengan mekanisasi pertanian yang besar, kami akan memberikan 10.000 unit hand traktor kembali yang 10 tahun yang lalu sudah kita bagikan, sekarang sudah rusak, akan kita perbaharui. Insya Allah itu akan membuat provinsi ini kan swasembada beras lagi. Kemudian kita juga akan menurunkan harga pupuk yang saat ini tinggi. Lalu kita pun akan menurunkan harga gas yang saat ini sangat membebani ibu-ibu kita di kota maupun di desa. Kami juga akan menaikkan harga sawit minimal 2.500 per kilo, dan kami pun akan menaikkan harga karet minimal 15.000. Kami juga akan menaikkan harga kopi minimal di angka 25.000. Bagaimana caranya? Kalau saja waktunya cukup, kita akan jelaskan dengan sangat detail. Apakah itu bisa kita lakukan? Bisa, sangat-sangat bisa. Dengan kita sentuh dulu urusan perut, maka insya Allah kemiskinan akan drastis turun. Baru setelah perut aman, kita pikirkan yang besar-besar, yang raksasa-raksasa. Tapi perut yang harus kita dahulukan dulu. Waktu habis. Baik, cagup nomor urut 3 sudah menjawab. Selanjutnya adalah urutan kedua dari amplop ini ditujukan untuk cagup nomor urut 1. Pertanyaan untuk Anda. Ya. Pendidikan merupakan isu penting dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu tahun 2019 adalah 8,47 tahun. Data lain memperlihatkan jumlah pekerja yang tidak tamat SMA pada tahun 2018 sebesar 62%. Mengingat lama sekolah menggambarkan produktivitas pekerja, apa strategi yang saudara lakukan untuk meningkatkan lama sekolah dan kualitas SDM Bengkulu?
Waktu 2 menit dipersilakan mulai dari sekarang. Ya, dalam 20 kunci bahagia, Helmi Muslian telah mencatatkan beasiswa dan seragam sekolah gratis. Persoalan pendidikan adalah persoalan yang fundamental, karena memang pendidikan ini menjadi syarat mutlak satu negara akan menjadi besar atau tidak. Maka fokus dari APBD provinsi juga harus concern terhadap pendidikan. Salah satunya persoalan di desa adalah banyak sekali masyarakat di desa-desa, di kelurahan yang pintar dan cerdas, tapi kemudian keuangan orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan mereka di tingkat yang lebih tinggi. Sebut saja misalnya ada anak desa yang kepingin jadi dokter, tapi kemudian terkendala oleh anggaran dana orang tuanya. Maka disinilah pemerintah harus hadir dalam bentuk APBD untuk rakyat, memberikan beasiswa kepada anak-anak di desa yang ingin menjadi dokter, tapi kemudian orang tuanya tidak punya kemampuan. Dan kemudian banyak di desa juga yang ingin menjadi hafiz Quran, tetapi kemudian orang tuanya terkendala untuk membiayai ke pondok pesantren. Maka ini juga menjadi beban pemerintah untuk memberikan beasiswa. Dan bukan hanya itu, setiap tahun ajaran baru pada emak-emak itu pusing 7 keliling karena mereka harus beli koyo untuk menghilangkan penyakit di kepalanya, tapi ternyata sakitnya bukan di kepala tapi di dompet. Karena di awal tahunan baru hampir seluruh SMA itu kemudian tidak digratiskan baju seragamnya. Maka insya Allah Helmi Hasan Muslian jadi gubernur, seluruh SMA di Provinsi Bengkulu ini kita akan belikan seragam gratis dari APBD untuk rakyat. Karena APBD itu bukan punyanya gubernur, APBD itu bukan punyanya anggota DPR, tapi APBD itu punya seluruh rakyat Provinsi Bengkulu, termasuk para ibu-ibu yang setiap tahun ajar baru pusing 7 keliling dikarenakan harus membeli seragam sekolah. Ya, memang ada program pemerintah pusat, ada beasiswa untuk SD, SMP, SMA, dan juga ada beasiswa untuk sarjana, tetapi ruangnya masih banyak, dan space ini tidak boleh hanya kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat, tetapi juga APBD provinsi juga akan kemudian mengambil ruang-ruang itu, agar kemudian di desa nanti ada dokter desa, ada hafiz Quran di desa, ada ulama-ulama di desa, dan desa serasa kota. Tidak boleh kemudian desa terkebelakang. Terima kasih. Baik. Dan selanjutnya adalah amplop pertanyaan untuk Cagup nomor urut 2. Pertanyaan untuk Anda. Tragedi pandemi COVID-19 merupakan masalah global yang berdampak terhadap perekonomian nasional dan daerah. Pertumbuhan PDRB Bengkulu diperkirakan 1 hingga 2% pada tahun 2020. Dalam tanda kurung, pertumbuhan PDRB kuartal kedua sebesar negatif 0,48%. Banyak UMKM akan mengalami penurunan usaha yang signifikan. Jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun akan meningkat. Pertanyaannya, skema insentif ekonomi apa yang akan Anda atau saudara tawarkan untuk mengurangi dampak COVID-19 bagi UMKM dan masyarakat miskin? 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi wabah COVID-19 memang di samping berdampak kepada sektor kesehatan juga sangat mengganggu sektor usaha terutama UMKM. Dan kita patut bersyukur Provinsi Bengkulu justru dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi, kita masih pada posisi pertumbuhan Bengkulu itu terbaik di Sumatera, di mana kita terkontraksi paling pada posisi positif 0,9. Sementara provinsi-provinsi lain banyak pertumbuhannya menjadi negatif. Nah, bagaimana usaha kita agar pertumbuhan ini segera menjadi pulih sebagaimana sedia kala? Maka yang pertama tentu kita menyiapkan skip bantuan modal, sebagaimana yang sudah juga diprogramkan oleh pemerintah pusat, tapi akan kita top up melalui anggaran APBD Bengkulu, agar modal usaha peta itu UMKM bisa segera berusaha kembali sebagaimana sedia kala. Kemudian yang kedua tentu kita membantu dari sektor pemasaran, bentuk-bentuk pelatihan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti diharapkan dengan adanya pelatihan modal usaha, kemudian jaringan pemasaran, kita harapkan kembali segera pulih sektor UMKM yang ada di Bengkulu. Nah, di samping itu tentu kita harus meng-create bentuk usaha UMKM baru yang sesuai dengan masa pandemi COVID-19, di mana ada beberapa sektor UMKM yang bisa dikembangkan, misalnya sistem jual beli online, kemudian jual beli dengan sistem promosi yang tidak harus kontak langsung antara pembeli dan penjual, dan banyak lagi sektor-sektor usaha UMKM yang bisa dikembangkan yang tidak harus sekali lagi berkerumun atau berkumpul dalam jumlah massa banyak. Nah, faktor-faktor seperti ini yang harus kita kembangkan agar sektor usaha UMKM dapat juga tetap berkembang walaupun di masa pandemi COVID-19. Masih ada sisa waktu 25 detik, ingin menambahkan untuk Cagup nomor urut 2? Baik.
Kita tunggu waktu selesai. Baik, ketiga cagup 1, 2, dan 3 sudah menjawab pertanyaan.